Filsafat Stoa atau Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat kuno yang berasal dari Yunani, namun relevansinya tetap terasa hingga zaman modern. Diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Zeno dari Citium, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Filsafat ini menekankan ketenangan batin, pengendalian diri, dan hidup sesuai dengan alam. Prinsip-prinsipnya seringkali dianggap sebagai panduan praktis untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan ketidakpastian, Stoikisme menawarkan cara untuk mencapai kedamaian. Filsafat ini mengajarkan bagaimana menerima hal-hal di luar kendali kita dan memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita ubah. Itulah sebabnya banyak orang modern, mulai dari pemimpin bisnis hingga atlet, mempraktikkan ajaran Stoa sebagai cara hidup. Di video ini kita akan membahas 15 hal penting yang perlu kamu ketahui tentang filsafat Stoa, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hal-hal ini, kamu bisa menemukan alat yang sangat berguna untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah asal-usul filsafat Stoa. Filsafat Stoa pertama kali muncul di Yunani kuno pada abad ke-3 sebelum Masehi. Pendiri aliran ini adalah Zeno dari Citium, seorang filsuf yang terinspirasi oleh ajaran Socrates dan filsafat sinik. Nama Stoa berasal dari Stoa Poikile, sebuah teras berpilar di Athena tempat Zeno mengajar murid-muridnya. Berbeda dengan filsafat lainnya, Stoicisme menekankan praktik hidup yang sesuai dengan kebijakan dan alam. Zeno mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan ketika seseorang hidup sesuai dengan alam dan kebajikan. Dalam hal ini, Stoikisme sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa alam semesta diatur oleh rasio universal atau logos. Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia harus selaras dengan logos untuk mencapai ketenangan batin. Setelah Zeno, filsafat Stoa berkembang melalui 3 tahap: Stoa awal, Stoa tengah, dan Stoa akhir. Fase terakhir ini dikenal luas karena tokoh-tokoh besar seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Mereka berhasil menerjemahkan ajaran Stoa ke dalam bentuk panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski awalnya lahir di Yunani, Stoicisme mendapat popularitas besar di Roma. Banyak pemimpin Romawi termasuk kaisar yang mempraktikkan ajaran ini. Hal ini membuktikan bahwa Stoicisme bukan hanya sebuah filsafat, melainkan cara hidup yang aplikatif untuk berbagai kalangan. Filsafat Stoa akhirnya mengalami kebangkitan di era modern, terutama dalam dunia psikologi dan pengembangan diri. Konsep-konsep seperti fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan telah menjadi landasan dari terapi kognitif modern, menunjukkan bahwa warisan Stoicisme tetap relevan hingga kini. Kemudian mengenal Stoikisme bagian kedua, yaitu prinsip utama filsafat Stoa. Stoicisme atau Stoikisme berdiri di atas 4 kebajikan utama, yaitu adalah kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Kebijaksanaan berarti memiliki pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan tenang, sedangkan pengendalian diri melibatkan kemampuan untuk mengelola keinginan dan emosi. Keadilan sebagai kebajikan terakhir berarti bertindak dengan adil terhadap orang lain. Salah satu prinsip utama Stoicisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Hal-hal seperti opini orang lain, cuaca, atau situasi politik berada di luar kendali kita. Sedangkan pikiran, tindakan, dan sikap kita berada di dalam kendali kita. Prinsip ini membantu seseorang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, Stoicisme mengajarkan bahwa emosi yang tidak terkontrol adalah hasil dari penilaian yang salah. Jika kita bisa mengubah cara kita melihat sesuatu, maka kita bisa mengendalikan respons emosional kita. Ini bukan berarti menekan emosi, tetapi belajar untuk menafsirkannya dengan cara yang lebih sehat.
Logos atau rasio universal juga menjadi prinsip sentral dalam stoicisme. Logos menggambarkan aturan alam semesta yang logis dan tertata. Dengan selaras dengan logos, manusia dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati, terlepas dari kesulitan hidup. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Stoicisme bukan hanya teori, tetapi panduan praktis yang membantu kita menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Kemudian hal yang harus kamu tahu tentang filsafat Stoa yang ketiga adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu ajaran yang paling terkenal dari stoicisme adalah membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Menurut Epictetus, kebahagiaan kita bergantung pada kemampuan kita untuk menerima apa yang berada di luar kendali kita dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan mencakup pikiran, tindakan, keputusan, dan respons kita terhadap situasi. Sebaliknya, hal-hal seperti opini orang lain, tindakan mereka, atau keadaan eksternal berada di luar kendali kita. Dengan menerima hal ini, kita menghindari frustrasi dan kekecewaan yang tidak perlu. Misalnya, jika seseorang berbicara buruk tentang kita, stoicisme mengajarkan untuk tidak membuang energi dengan mencoba mengubah opini mereka. Alih-alih kita bisa fokus pada bagaimana kita merespon situasi tersebut, seperti dengan tetap tenang dan bertindak dengan kebajikan. Prinsip ini juga membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin. Dengan menyadari batas kendali kita, kita lebih mampu menerima kenyataan apa adanya dan mencari solusi yang realistis tanpa membuang energi untuk hal-hal yang tidak mungkin diubah. Latihan fokus pada hal yang bisa dikendalikan juga membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan mengarahkan energi pada hal-hal yang bermakna dan dapat dikontrol, seseorang akan merasa lebih tenang, produktif, dan bahagia. Kemudian hal yang harus kamu tahu tentang filsafat Stoa yang keempat adalah menghadapi ketakutan dengan keberanian. Dalam stoikisme, ketakutan adalah salah satu emosi yang harus dihadapi dengan keberanian. Epictetus mengajarkan bahwa kebanyakan ketakutan berasal dari persepsi kita tentang bahaya, bukan dari bahaya itu sendiri. Dengan mengubah cara kita memandang ketakutan, kita bisa mengatasi rasa takut. Salah satu cara yang diajarkan oleh stoicisme untuk menghadapi ketakutan adalah dengan merenungkan yang terburuk. Dengan membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, seseorang bisa mempersiapkan diri secara mental dan mengurangi rasa takut yang tidak rasional. Sebagai contoh, seorang pedagang mungkin takut kehilangan hartanya. Namun, jika dia merenungkan skenario di mana dia kehilangan segalanya, dia bisa mempersiapkan mentalnya untuk menerima kemungkinan itu. Akhirnya, dia akan lebih tenang dalam menghadapi resiko yang sebenarnya. Stoicisme juga mengajarkan bahwa ketakutan seringkali memperbesar masalah. Dengan keberanian, kita bisa menghadapi tantangan tanpa terlalu memikirkan hasil buruk yang mungkin terjadi. Keberanian membantu kita tetap tenang dan fokus pada tindakan yang benar. Ketika kita belajar untuk mengelola ketakutan, kita juga membangun kekuatan batin. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang menghadapi ketidakpastian hidup dengan keyakinan dan ketenangan. Kemudian bagian yang kelima dari mengenal stoikisme adalah pentingnya pengendalian diri. Stoikisme menekankan pengendalian diri sebagai cara untuk mencapai kebebasan sejati. Menurut ajaran ini, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya adalah budak dari emosi, keinginan, dan nafsu mereka. Sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan dirinya hidup dalam kebebasan sejati. Pengendalian diri dimulai dengan mengenal emosi dan keinginan kita. Emosi seperti kemarahan, kecemburuan, atau ketakutan seringkali berasal dari penilaian yang keliru tentang situasi. Dengan menganalisis sumber emosi ini, kita bisa mengelola respons kita dengan lebih baik. Stoikisme juga mengajarkan untuk menghindari kemelekatan pada hal-hal duniawi. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoa terkenal, seringkali merenungkan bahwa semua hal bersifat sementara. Dengan menyadari sifat sementara ini,
Kita bisa mengendalikan diri untuk tidak terlalu terikat pada materi atau status sosial. Praktik pengendalian diri juga membantu seseorang tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Alih-alih tergoda oleh kesenangan sesaat, stoicisme mendorong kita untuk mencari kebahagiaan yang lebih dalam dan tahan lama melalui kebajikan. Dengan pengendalian diri, seseorang bisa menghadapi godaan dan tantangan hidup dengan tenang. Pengendalian diri adalah kekuatan yang memberikan ketenangan, stabilitas, dan kedamaian batin. Kemudian, hal yang harus kamu tahu tentang filsafat Stoa yang keenam adalah menerima ketidakpastian hidup. Salah satu ajaran terpenting dalam stoikisme adalah penerimaan terhadap ketidakpastian hidup. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya sering menulis tentang pentingnya menerima ketidakpastian dan perubahan sebagai bagian alami dari eksistensi manusia. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua aspek kehidupan dan bahwa hal-hal yang tidak kita kendalikan adalah bagian dari takdir yang harus kita terima dengan lapang dada. Ketidakpastian dalam hidup bisa datang dalam berbagai bentuk. Perubahan karir, perasaan, kehilangan, atau bahkan kejadian-kejadian besar seperti penyakit atau kematian. Alih-alih berusaha menghindari atau melawan ketidakpastian, stoikisme mengajak kita untuk menghadapinya dengan sikap sabar dan tenang. Dengan menerima kenyataan tersebut, kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan. Stoicisme juga mengajarkan untuk melihat ketidakpastian sebagai peluang untuk bertumbuh. Ketika menghadapi hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan ketahanan batin, kebijaksanaan, dan keberanian. Dengan menyikapi ketidakpastian dengan cara yang positif, kita dapat menemukan kedamaian batin meskipun dunia di sekitar kita terus berubah. Penerimaan terhadap ketidakpastian tidak berarti kita pasrah atau tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan bahwa kita tetap bertindak dengan kebajikan dan keberanian, sambil menerima bahwa hasil bisa berbeda dari yang kita harapkan. Dengan cara ini, kita bisa belajar untuk hidup lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, serta tidak terjebak dalam ketakutan terhadap apa yang belum tentu terjadi. Penerimaan terhadap ketidakpastian memungkinkan kita untuk fokus pada proses hidup, bukan pada hasil yang tidak pasti. Kemudian, bagian ketujuh dari mengenal stoikisme adalah stoikisme dan kebahagiaan sejati. Stoicisme atau stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada sikap internal kita terhadap kehidupan. Menurut filsafat Stoa, kebahagiaan bukanlah hasil dari pencapaian materi atau kesenangan sementara, melainkan dari hidup sesuai dengan kebajikan dan penerimaan terhadap takdir. Dengan mengendalikan pikiran dan emosi kita, kita dapat mencapai ketenangan batin yang jauh lebih stabil daripada kebahagiaan yang datang dari faktor luar. Kebahagiaan sejati menurut stoikisme berasal dari kedamaian dalam diri kita, yang hanya bisa ditemukan ketika kita tidak tergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa puas. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan menyadari bahwa kesenangan dan rasa puas yang kita cari seringkali bersifat sementara. Bahkan jika kita mencapai hal-hal yang kita inginkan, kita akan merasa kekurangan jika kita terus mencari kebahagiaan dalam hal-hal eksternal. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan yang lebih tahan lama dan mendalam, yang berasal dari hidup dengan kebajikan. Kebahagiaan dalam stoikisme juga terkait erat dengan konsep ataraksia atau ketenangan batin. Ini adalah kondisi mental di mana seseorang tidak terpengaruh oleh gangguan luar atau perasaan negatif, dan bisa tetap tenang meskipun keadaan di luar dirinya tidak ideal. Stoikisme mengajarkan untuk menghindari keterikatan emosional pada hal-hal yang tidak kita kendalikan, yang pada gilirannya membawa kita pada kedamaian batin yang sejati. Dengan demikian, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam pencarian materialisme atau kesenangan instan, tetapi dalam pencapaian kebijaksanaan, pengendalian diri,
dan hidup yang selaras dengan alam. Kemudian hal yang harus kamu tahu tentang filsafat Stoa yang ke-8 adalah peran kebajikan dalam kehidupan Stoik. Kebajikan adalah inti dari Stoicisme. Dalam pandangan Stoik, hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebajikan. Kebajikan ini bukan hanya berkaitan dengan tindakan baik, tetapi juga dengan cara kita berpikir dan merespons dunia. Ada 4 kebajikan utama yang dijunjung tinggi dalam Stoikisme, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan dalam Stoicisme berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, memilih tindakan yang bijaksana, dan melihat dunia secara rasional. Kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian adalah kebajikan yang mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan tanpa rasa takut. Seorang Stoik yang berani tidak terpengaruh oleh ancaman atau ketakutan yang datang dalam hidup, melainkan tetap teguh dan tegar menghadapi tantangan. Keberanian tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional, menghadapi ketidakpastian dan ketakutan tanpa menyerah. Keadilan mengharuskan kita untuk bertindak dengan adil terhadap orang lain. Ini mencakup menghormati hak orang lain, memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan tidak merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Keadilan adalah pilar penting dalam kehidupan Stoik yang mengarah pada keharmonisan sosial dan pribadi. Pengendalian diri adalah kebajikan yang membantu kita mengelola keinginan, emosi, dan kecenderungan negatif. Pengendalian diri memungkinkan kita untuk bertindak dengan pikiran yang jernih, bukan dipengaruhi oleh impuls atau dorongan sesaat. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan pengendalian diri, kita bisa hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Kebajikan ini bekerja sama untuk membentuk karakter yang kuat dan stabil, yang tidak terpengaruh oleh kekacauan eksternal. Dengan mengembangkan kebajikan-kebajikan ini, seseorang dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh dengan ketenangan batin. Kemudian bagian ke-9 dari mengenal Stoikisme adalah Stoikisme dan keberanian menghadapi kematian. Bagi seorang Stoik, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Marcus Aurelius dan Epictetus keduanya menulis tentang bagaimana menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Dalam Stoikisme, kematian dilihat sebagai peristiwa alami yang tidak perlu dihindari dengan ketakutan, karena itu adalah bagian dari siklus alam. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya menghabiskan waktu untuk takut akan kematian, karena itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Sebagai gantinya, kita harus fokus pada bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan dengan kebajikan, dan bagaimana kita menghadapi kematian dengan penuh kedamaian. Bagi Stoikisme, hidup yang baik adalah hidup yang tidak menyesal, karena kita telah menjalani setiap momen dengan penuh kebajikan. Marcus Aurelius juga menulis tentang pentingnya mengingat kematian secara teratur sebagai cara untuk menjaga perspektif hidup kita. Mengingat bahwa hidup ini sementara membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Dengan demikian, kematian menjadi pengingat untuk hidup lebih bermakna dan penuh dengan tujuan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak harus takut mati, karena yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup. Jika kita hidup dengan kebajikan dan kesadaran penuh, maka kematian hanya akan menjadi bagian alami dari perjalanan hidup, yang tidak perlu ditakuti atau dijauhi. Dengan cara ini, Stoikisme memberi kita keberanian untuk menghadapi kematian dengan ketenangan dan kebijaksanaan, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih berarti tanpa penyesalan. Kemudian hal yang harus kamu tahu tentang filsafat Stoa yang ke-10 adalah memahami apa yang dapat dan tidak dapat kita kontrol. Konsep kontrol adalah tema utama dalam Stoikisme. Salah satu ajaran pokok Stoikisme adalah pemahaman yang jelas tentang apa yang dapat kita kontrol dan apa yang tidak. Sebagai contoh, kita tidak dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa eksternal, seperti cuaca,
tindakan orang lain, atau bahkan masa depan kita. Namun kita memiliki kendali penuh atas sikap, reaksi, dan pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Epictetus dalam Enchiridion-nya menekankan bahwa kita seharusnya hanya fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan emosi. Hal-hal yang tidak dapat kita kontrol harus diterima dengan lapang dada, tanpa berlarut-larut terjebak dalam kekhawatiran. Dengan demikian, Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan datang dari kemampuan kita untuk memisahkan antara hal-hal yang dapat kita kontrol dan yang tidak. Salah satu cara untuk mengimplementasikan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengenali perbedaan antara masalah yang bisa kita ubah dan yang tidak. Misalnya, jika kita mengalami kecelakaan atau kehilangan pekerjaan, kita tidak dapat mengubah fakta tersebut. Namun, kita dapat mengubah bagaimana kita merespon situasi tersebut. Apakah kita memilih untuk menghadapi masalah dengan bijaksana atau terjebak dalam perasaan negatif? Penting untuk diingat bahwa menerima kenyataan yang tidak dapat kita kontrol bukan berarti menyerah atau pasrah. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tetap harus berusaha sebaik mungkin dalam hal-hal yang bisa kita kontrol, sambil menerima bahwa hasilnya mungkin tidak selalu sesuai harapan. Dengan demikian, kita mengurangi stres dan kecemasan yang timbul akibat terlalu fokus pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan penerimaan ini, kita bisa meraih ketenangan batin karena kita tidak lagi terjebak dalam perasaan frustrasi atau amarah terhadap hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi. Kita hanya perlu fokus pada apa yang ada di tangan kita dan menjalani hidup dengan integritas serta kebijaksanaan. Kemudian hal yang harus kamu tahu tentang filsafat Stoa yang ke-11 adalah Stoikisme dalam menghadapi kesulitan dan rintangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang. Dalam pandangan Stoik, rintangan dan tantangan bukanlah halangan, tetapi ujian bagi karakter dan ketahanan kita. Banyak Stoik terkenal seperti Seneca dan Epictetus menyarankan agar kita tidak menghindari kesulitan, tetapi justru menghadapinya dengan sikap positif dan penuh kebajikan. Seneca dalam surat-suratnya berbicara tentang bagaimana setiap peristiwa yang tampaknya buruk adalah bagian dari pelajaran hidup yang lebih besar. Sebagai contoh, kehilangan uang atau pekerjaan bisa menjadi peluang untuk melatih kesabaran dan ketangguhan. Dengan menerima kesulitan, kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berusaha untuk tidak mengeluh ketika menghadapi masalah. Alih-alih melihat rintangan sebagai sesuatu yang merugikan, Stoik melihatnya sebagai sarana untuk memperkuat mental dan karakter. Hal ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita seringkali dihadapkan pada permasalahan yang tak terduga, seperti kegagalan atau kekecewaan. Salah satu konsep yang muncul dalam Stoikisme terkait kesulitan adalah amor fati, atau mencintai takdir. Ini adalah sikap menerima dan mencintai segala hal yang terjadi dalam hidup, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dengan menerima takdir kita sepenuhnya, kita dapat mengubah setiap tantangan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi. Dengan cara ini, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan ketenangan, tanpa terhanyut oleh kesulitan atau penderitaan. Rintangan bukan lagi penghalang, tetapi kesempatan untuk memperkuat karakter kita dan hidup dengan lebih bermakna. Kemudian bagian ke-12 adalah praktik harian Stoik, yaitu adalah refleksi diri dan kontrol emosi. Salah satu praktik penting dalam Stoikisme adalah refleksi diri yang teratur. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya sering melakukan refleksi harian untuk mengevaluasi tindakannya dan belajar dari pengalamannya. Ini adalah cara bagi seorang Stoik untuk memastikan bahwa mereka selalu hidup sesuai dengan kebajikan dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Refleksi diri dalam Stoikisme melibatkan pemeriksaan harian atas tindakan kita, emosi yang kita rasakan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain.
Apakah kita bertindak dengan kebajikan? Apakah kita kehilangan kendali atas emosi kita? Dengan bertanya pada diri kita sendiri setiap hari, kita dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dalam mengelola reaksi kita terhadap dunia sekitar. Selain refleksi diri, kontrol emosi juga merupakan bagian integral dari stoikisme. Stoik mengajarkan untuk tidak membiarkan emosi seperti kemarahan, kecemasan, atau kebencian mengendalikan kita. Emosi adalah reaksi alami terhadap peristiwa eksternal, tetapi kita memiliki pilihan untuk merespons dengan cara yang bijaksana dan terkendali. Salah satu teknik yang diajarkan stoikisme untuk mengontrol emosi adalah dengan mengganti pandangan kita terhadap situasi yang memicu perasaan tersebut. Sebagai contoh, ketika menghadapi kritik atau kegagalan, seorang stoik akan mencoba melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ancaman atau penghinaan. Dengan mengubah cara kita memandang peristiwa, kita bisa mengubah cara kita meresponnya. Dengan rutin menerapkan refleksi diri dan kontrol emosi, kita bisa mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ini juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi dan menjaga diri kita dari terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Kemudian, mengenal stoikisme yang ke-13 adalah kehidupan yang sesuai alam, atau menjalani hidup dengan kesederhanaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam, baik itu alam eksternal maupun alam batin kita. Hidup yang sesuai dengan alam tidak berarti menghindari kemajuan atau perkembangan, melainkan menjalani hidup dengan kesederhanaan dan tidak terjebak dalam keinginan yang berlebihan. Seneca menulis tentang pentingnya hidup dengan sederhana, menghindari kemewahan yang tidak perlu dan memilih cara hidup yang lebih sesuai dengan kebutuhan sejati kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kepemilikan materi, tetapi dalam menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Prinsip hidup sederhana ini juga terkait dengan konsep autarkeia atau kemandirian. Dengan menjadi mandiri dan tidak tergantung pada faktor eksternal untuk kebahagiaan, kita bisa hidup dengan lebih bebas. Ini juga berarti kita tidak terikat pada keinginan untuk memiliki lebih banyak barang atau status sosial yang lebih tinggi, yang seringkali hanya membawa rasa cemas dan ketidakpuasan. Kehidupan yang sesuai alam juga melibatkan kesadaran penuh akan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak dapat mengendalikan segala hal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap dunia. Dengan menerima hidup sebagaimana adanya, tanpa berusaha untuk mengubahnya menjadi lebih sesuai dengan keinginan kita, kita bisa merasa lebih damai dan puas. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup sederhana dan selaras dengan alam membawa kebahagiaan yang lebih dalam dan tahan lama. Karena kita tidak tergantung pada hal-hal yang bersifat sementara atau duniawi. Sebaliknya, kita mengalir dengan kehidupan dan menerima apa adanya, sambil tetap menjaga kebajikan dalam setiap langkah kita. Kemudian mengenal stoikisme yang ke-14 adalah kebajikan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dalam stoikisme, kebajikan adalah tujuan tertinggi dalam hidup. Stoik percaya bahwa kebajikan yang terdiri dari kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri adalah pondasi dari kehidupan yang baik. Kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik, sementara hal-hal eksternal seperti kekayaan, status sosial, atau kekuasaan dianggap netral karena mereka tidak dapat menjamin kebahagiaan sejati. Epictetus menekankan bahwa kita harus fokus pada pengembangan kebajikan daripada mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit. Bagi Stoik, tindakan yang baik dan sesuai dengan kebajikan membawa kebahagiaan yang sejati. Sementara pencarian akan kesenangan atau kenyamanan yang berlebihan hanya membawa ketidakpuasan. Dalam hal ini, kebajikan adalah tujuan hidup yang lebih tinggi, yang memungkinkan kita untuk hidup dengan integritas dan mencapai kedamaian batin. Penting untuk diingat bahwa kebajikan tidak hanya tentang menjalani hidup dengan benar, tetapi juga tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain.
Kebajikan mengarah pada tindakan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa seorang stoik akan berusaha hidup dengan rasa tanggung jawab sosial, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hubungan mereka dengan sesama. Dalam praktiknya, kebajikan stoik dapat diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari. Misalnya, ketika dihadapkan pada pilihan sulit, seorang stoik akan memilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan, meskipun itu mungkin tidak menguntungkan secara mental. Hal ini menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip etika dan memberikan rasa pencapaian yang lebih dalam dibandingkan dengan pencarian kesenangan duniawi. Dengan menempatkan kebajikan sebagai tujuan utama, stoik berusaha untuk mencapai hidup yang lebih bermakna, di mana tindakan dan pemikiran mereka dipandu oleh nilai-nilai moral yang tinggi. Ini adalah landasan untuk kebahagiaan yang tidak bergantung pada faktor eksternal, tetapi pada pengendalian diri dan integritas pribadi. Kemudian hal yang harus kamu tahu tentang filsafat Stoa yang terakhir atau yang ke-15 adalah menerima kematian dan hidup dengan penuh kesadaran. Salah satu ajaran penting dalam stoikisme adalah menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian alami dari hidup dan bahwa kita harus hidup dengan penuh kesadaran akan keterbatasan waktu yang kita miliki. Stoik percaya bahwa dengan menyadari ketidakpastian hidup dan kenyataan bahwa kematian bisa datang kapan saja, kita bisa hidup dengan lebih bijaksana dan penuh tujuan. Seneca dalam On the Shortness of Life mengajarkan bahwa kita sering membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting, tanpa menyadari bahwa waktu kita terbatas. Menerima kematian bukan berarti kita harus hidup dengan rasa takut atau cemas, tetapi lebih pada memahami bahwa hidup ini sementara. Dengan cara ini, kita akan lebih menghargai setiap momen dan berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Marcus Aurelius juga sering merenungkan kematian dalam meditationsnya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kematian adalah bagian dari alam semesta dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Menurutnya, ketika kita memahami bahwa kematian akan datang, kita dapat menghilangkan rasa takut dan mulai hidup lebih penuh dengan memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Dengan menerima kematian, Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, yaitu kebajikan, hubungan yang bermakna, dan tujuan yang lebih tinggi. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini sementara, kita tidak lagi terjebak dalam pencarian kesenangan atau kesuksesan yang bersifat sementara, tetapi lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk hidup dengan kebajikan dan meninggalkan warisan yang baik. Menerima kematian juga memberikan kita kedamaian batin, karena kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau penolakan terhadap kenyataan. Dengan sikap ini, kita belajar untuk hidup lebih penuh dan lebih berarti, tanpa membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.